Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di minggu ini saya akan melanjutkan materi dari minggu sebelumnya tentang pengelompokan limbah. Nah, untuk sekarang pengelompokan limbah ini kita berdasarkan dari sumbernya. Jadi, pengelompokan limbah berdasarkan sumbernya ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada limbah domestik, yang kedua itu ada limbah industri, yang ketiga itu ada limbah pertanian, dan yang keempat itu ada limbah pertambangan ya. Jadi yang pertama dulu kita bahas yaitu adalah limbah domestik. Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari kegiatan pemukiman penduduk atau rumah tangga dan kegiatan usaha seperti pasar, restoran, dan gedung perkantoran. Jenis-jenis limbah domestik bisa sangat beragam seperti sisa makanan, kertas, kaleng, plastik, air sabun, deterjen, dan tinja atau kotoran. Yang kedua yaitu ada limbah industri. Limbah industri merupakan buangan hasil proses industri. Jenis limbah yang dihasilkan tergantung pada jenis industri. Misalnya, limbah organik cair atau padat akan banyak dihasilkan oleh industri pengolahan makanan. Sedangkan limbah anorganik seperti logam berat akan banyak dihasilkan oleh industri tekstil, pengolahan logam, kertas, dan lainnya. Industri-industri yang melakukan proses pembakaran akan banyak menghasilkan limbah gas. Nah, yang ketiga itu ada limbah pertanian. Limbah pertanian berasal dari daerah pertanian atau perkebunan. Limbah dari daerah ini terutama berupa senyawa-senyawa anorganik dari bahan kimia yang digunakan untuk kegiatan pertanian seperti pupuk dan pestisida atau pembasmi hama. Selain itu, limbah organik juga bisa dihasilkan dari sisa-sisa tumbuhan. Nah, yang terakhir itu ada limbah pertambangan. Limbah pertambangan berasal dari kegiatan pertambangan. Kandungan limbah ini terutama berupa material tambang seperti logam atau batuan. Nah, yang keempat itu adalah limbah bahan berbahaya dan beracun. Jadi kalau tadi jenis limbah berdasarkan sumbernya, nah kalau ini pengelompokan limbah dari limbah berbahaya dan beracun atau biasanya disebut dengan limbah B3. Nah, definisi bahan bahaya dan beracun B3 menurut PP RI nomor 18/99 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya baik secara langsung maupun tak langsung merusak lingkungan hidup, kesehatan maupun manusia. Nah, si limbah B3 ini dapat diklasifikasikan sebagai zat atau bahan yang mengandung satu atau lebih senyawa. Yang pertama itu dia mudah meledak atau eksplosif. Yang kedua yaitu pengoksidasi. Yang ketiga amat sangat mudah terbakar atau extremely flammable. Yang keempat sangat mudah terbakar. Yang kelima mudah terbakar, yang keenam amat sangat beracun, yang ketujuh sangat beracun, yang kedelapan dia limbahnya beracun, yang kesembilan berbahaya, kesepuluh korosif, kesebelas bersifat mengiritasi atau iritan, yang ke-12 berbahaya bagi lingkungan, yang ke-13 karsinogenik, ke-14 teratogenik, yang ke-15 atau yang terakhir adalah mutagenik. Berikut adalah karakteristik dari limbah B3. Yang pertama yaitu adalah mudah meledak. Limbah mudah meledak yaitu limbah yang melalui reaksi kimia dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan. Yang kedua yaitu adalah mudah terbakar. Limbah mudah terbakar yaitu limbah yang bila didekatkan dengan api, percikan api, gesekan atau sumber nyala lain akan mudah menyala atau terbakar dan bila telah menyala akan terus terbakar hebat dalam waktu yang lama. Yang ketiga yaitu bersifat reaktif. Limbah bersifat reaktif dapat menyebabkan kebakaran karena melepaskan atau menerima oksigen atau limbah organik peroksida yang tidak stabil pada suhu yang tinggi. Nah, yang keempat, sifatnya itu adalah beracun. Limbah beracun adalah limbah yang mengandung racun yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Limbah B3 dapat menimbulkan kematian atau sakit bila masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, kulit atau mulut. Nah, yang kelima yaitu bisa menyebabkan
infeksi. Jadi limbah penyebab infeksi adalah limbah laboratorium yang terinfeksi penyakit atau limbah yang mengandung kuman penyakit seperti bagian tubuh manusia yang diamputasi dan cairan tubuh manusia yang terkena infeksi. Nah, yang keenam itu adalah bersifat korosif. Limbah bersifat korosif dapat menyebabkan iritasi pada kulit atau mengkorosifkan.